Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinem.id. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai dasar pemrograman Python. Di video kali ini, kita sudah memasuki section while loops. Setelah di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai conditional statement. Oke, teman-teman semua, eh, ketika berbicara mengenai loops atau iterasi atau perputaran gitu ya, dalam bahasa pemrograman Python itu terdapat dua jenis loops. Yang pertama adalah while loops dan yang kedua adalah for loops. Sederhananya, perbedaan dari keduanya itu kalau kesamaannya jelas, itu sama-sama melakukan proses loops atau iterasi, tapi perbedaannya adalah kalau misalkan while loops, itu terjadinya iterasi akan terus terjadi selama kondisinya itu yang di state gitu ya, atau yang di set itu terpenuhi. Jadi selama suatu kondisi yang sudah ditentukan dalam kode program itu masih bernilai true, maka kode program akan terus terjadi iterasi gitu. Tapi bedanya dengan for loops itu sudah ditentukan. Iterasi itu akan terjadi berapa putaran? 5 kah, 10, 100, atau seterusnya. Gitu. Jadi itu yang membedakan antara while dan for. Tapi keduanya sama-sama terjadinya iterasi. Oke, nah spesifik pada video kali ini agar tidak terlampau panjang, kita akan bagi sectionnya menjadi dua part ya. Yang pertama adalah while loops. Oke, nah teman-teman semua, di sini ada keterangan with the while, oke, loops, we can execute a set of statement as long as a condition is true. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa terjadinya iterasi itu jika expression-nya itu bernilai true. Gitu. Oke, di sini adalah contohnya ya, example. If E, as long as E is less than 6, gitu ya, maka akan terus terjadi iterasi. Gitu. Nah, di sini teman-teman, eh, kalau misalkan kita coba jalankan ya, yourself. Oke, pertama, di sini ada kode program yang menuliskan variabel inisial. Menginisiasi suatu variabel I dengan nilai 1, gitu ya. Kemudian while ya sebagai keyword ya. Ketika ngebikin kondisi while loops itu while, kemudian di sini expressionnya atau kondisi logiknya gitu ya. I kurang dari 6 gitu ya. Kemudian diakhiri dengan titik 2 gitu. Jika kondisi ini terus bernilai itu, maka yang dilakukan adalah ini ada dua hal gitu ya. Activity pertama adalah print I, kemudian activity kedua adalah dia akan menjumlahkan nilai I di setiap perputarannya itu ditambah dengan 1. Maka yang terjadi di sini adalah di iterasi pertama dia akan ngeprint nilainya adalah 1, kemudian perputaran kedua nilainya 2, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga pada iterasi terakhir ya di sini 5 gitu ya. Ketika 5 ditambah 1 6 gitu ya, maka kondisinya sudah tidak memenuhi gitu. Sehingga dia akan selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan di sini print iterasi telah selesai. Oke, kemudian kita coba jalankan. Oke, jadi dia ketika sudah 5 sudah selesai. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini mungkin supaya lebih memudahkan, nah saya ada reference ya dari tutorial point. Nah, di sini ada diagramnya nih, gitu untuk memudahkan teman-teman. Gitu. Di mana diagramnya di sini, ini ya, dari awal suatu kondisi di jalan, gitu. Kemudian akan masuk ke condition. Di sini conditionnya itu adalah expression ya, logic gitu ya, yang kita tentukan, gitu. Kemudian akan dicek apakah kondisinya bernilai true. Jika true, maka lakukan statement atau sederhananya lakukan aktivitas-aktivitas di dalam while, gitu. Kemudian jika sudah, dia akan melakukan iterasi selanjutnya dan akan melakukan pengecekan kembali, gitu. Dan ini akan terus berjalan, gitu ya, dengan syarat nilainya adalah true. Namun, kalau misalkan nilainya sudah false, gitu ya, maka akan berakhir. Gitu. Jadi kode program ini akan berakhir jika nilai while atau expression ini sudah bernilai false. Oke, semoga teman-teman semakin memahami ya konsep berpikirnya, karena ini agak lumayan gitu ya.
dalam memahaminya karena ada perputaran-perputaran ya, gitu. Yang mana setiap perputarannya ada suatu logik yang berubah, gitu. Oke, kemudian remember di sini dikasih notes ya, to increment e or else the loop will continue forever. Jadi hati-hatinya kalau dengan while karena dengan kondisi logik ya, pastikan bahwa inisial variabel ini ada kondisi yang ini ya, aktivitas supaya dia itu berubah terus. Yang saya bilang tadi dinamis. Gitu. Karena jika teman-teman tidak melakukan aktivitas increment ini, ya bisa dibayangkan ya, ini akan terus terjadi perputaran gitu. Oke. Kemudian the break statement. Oke. With the break statement, we cannot stop the loop even if the while condition is true. Oke. Jadi di sini kita dapat menghentikan ya loop gitu ya, even bahkan jika the while condition is true. Maksudnya apa? Oke, kita coba pelan-pelan ya, run through dari atas. Ini ada kondisi, kita coba try it yourself aja. Ada kondisi I sama dengan satu, ini sebagai inisial ya. Inisial, inisial variable. Oke, kemudian while I kurang dari 6. Oke, print I. Oke, kemudian di sini ada kondisi, jadi ini mengkombinasikan antara loops dan conditional statement ya, dari video sebelumnya. Oke, nah, di sini if I sama dengan 3. Jadi kalau misalkan sama dengan 3, gitu ya, maka break gitu. Di sini ada increment. Di sini increment. Oke. Artinya di sini yang terjadi adalah ketika kondisinya satu, gitu ya. Ini belum sama dengan 3 ya, maka lanjut gitu ya. Maka terjadi iterasi print gitu ya. Ini aktivitas pertama ya, aktivitas print. Oke, kemudian iterasi kedua, I-nya sama dengan 2, masih terjadi print gitu ya. Kemudian iterasi ketiga masih terjadi print gitu. Tapi karena kondisinya sudah memenuhi kondisi if di sini, maka break. Artinya selesai gitu. Jadi ibaratnya di sini padahal I-nya itu masih 3, tapi iterasi sudah selesai. Jadi kalau misalkan di sini kita print iterasi telah selesai. Ini ya, dan coba kita jalankan gitu. Harusnya kan kondisinya itu tadi ya masih 3, tapi karena kita menggunakan statement break gitu ya, maka ya iterasinya telah selesai gitu. Jadi ini break statement ya, gitu. Jadi kita bisa menghentikan terjadinya iterasi. Kemudian continue statement. Oke, okay. With the continue statement, we can stop. Kita dapat menghentikan the current iteration and continue with the next. Gitu. Maksudnya apa di sini? Ini contohnya misalkan logiknya sama ya, mirip-mirip. Kemudian kita ada increment, kondisi increment. Kemudian ada kondisi nih. Jika I sama dengan 3, continue. Gitu. Kemudian di sini aktivitas terakhir itu print. Jadi kondisinya print itu di terakhir. Nah, maka apa yang terjadi ketika kita menggunakan kondisi continue, gitu ya, teman-teman bisa perhatikan di sini, print-nya ini nggak ada angka 3, gitu ya. Jadi justru ketika kondisinya 3, continue. Artinya apa? Print-nya ini, aktivitas terakhir, itu tidak dilakukan atau tidak dieksekusi, dan dia akan lanjut, gitu. Sehingga di sini yang nomor 3 itu, dia missing ya, dari result. Gitu. Karena kondisi continue itu dia akan menyudahi dan lanjut, gitu. Jadi tidak break, kalau break itu stop gitu ya. Tapi kalau continue itu melanjutkan gitu ya, sehingga aktivitas di bawah-bawahnya, jadi kalau misalkan di sini ada print lagi gitu ya, ini nggak akan dilakukan gitu. Misalkan seperti ini. Ini tidak akan dilakukan. Aktivitas yang di bawahnya continue. Seperti itu. Oke, kemudian the else statement. With the else statement, we can run a block of code once when the condition no longer is true. Gitu. Jadi kondisinya adalah kalau misalkan ini ya apa namanya? Jadi kalau condition no longer is true, mungkin langsung dicontohkan aja. Nah, saat saat kondisinya while i kurang dari 6, ya, ini kondisinya print dan increment, oke, increment, gitu. Dan jika kalau misalkan sudah selesai, gitu ya. Nah, ini diakhirinya dengan apa? Mengakhirinya kalau tadi langsung print ya, saya. Nah, di sini print i is no longer less than 6. Jadi bisa juga dengan kondisi else, gitu. Nah, ini adalah case di mana kita menggunakan gitu ya, menuliskan kode program while loops.
gitu. Oke, dan formatnya sama ya teman-teman. Di baris pertama itu selalu diakhiri dengan titik dua, gitu. Sehingga kondisinya akan memungkinkan teman-teman ada indentation di sini. Seperti itu. Gitu ya. Sip. Oke, mungkin itu untuk while loops. Nanti selanjutnya, agar videonya tidak terlampau panjang, kita akan akhiri sampai di sini, teman-teman, dan akan melanjutkan dengan materi selanjutnya untuk part yang masih sama ya, loops, tapi section 4. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman semua. Saya akhiri, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.